Oke guys, kali ini kita bikin tutorial masak sambal pecel lele ya. Ini dia penampakannya: cabai, geprek, cabai besar, bawang putih, bawang merah dengan tomat. Terlebih dahulu digoreng dulu, tapi tentunya minyaknya harus panas guys. Tidak bisa sudah panas baru kita jatuhkan. Setelah itu kita jatuhkan cabai yang dua macam tadi. Kenapa harus pakai cabai geprek, cabai besar? Karena kalau dia cabai besar saja dia kurang pedas guys ya. Makanya kita campur cabai besar dengan cabai geprek. Nanti setelah ini nanti kita terus ikuti, satupun tidak ada yang kita sembunyikan. Saya berharap teman-teman di luar sana agar lebih kreatif, supaya bisa membantu untuk ekonomi keluarga ya guys. Nah ini dia, ikuti terus perjalanannya guys. Mudah, simple, gampang seperti itu ya. Apalagi saya sebagai cowok, atau ini kan sangat boleh dibilang kita kreatif. Ini kan sebenarnya pekerjaan daripada kaum ibu-ibu ataupun cewek seperti itu. Oke guys, ikuti terus perjalanannya. Untuk tahap pertama kita nunggu dulu sampai dia betul-betul masak, nanti kita lanjutkan kembali. Oke guys, nah setelah tadi kita goreng ya seperti ini guys, kita dinginkan dulu ya. Harus kita dinginkan karena kita sifatnya main blender seperti itu. Karena kita mau butuh cepat, tapi kalau tidak butuh cepat dengan mendinginkan dengan alami pun tidak apa-apa. Tetapi karena kita mau butuh cepat, terpaksa kita bantu dengan kipas angin supaya dia cepat dingin. Karena nanti kita blender, ini tidak akan jalan kalau ini lagi panas. Dan sedapat mungkin sebenarnya kalau tidak partai besar, cukup kita tumbuk atau diulek. Tapi karena ini partainya partai besar ya, jadi terpaksa kita supaya lebih cepat kita blender, kita dinginkan dulu pakai kipas angin seperti itu. Dan ini kita ayamnya guys. Dan masih banyak, ini tahap baru pertama, ini namanya ayam ungkap untuk sambal lauk pecel lele seperti itu guys ya. Ini udah masak. Ini udah masak, terus kita dinginkan. Sekarang saya arahkan ke kipas angin supaya lebih cepat. Setelah itu tadi guys, ini kita goreng sambal terasi. Karena sebanyak itu tadi saya tidak beberapa, hanya main kira-kira saja. Ini saya kasih 1 bungkus setengah ya guys, digoreng, tapi jangan sampai gosong. Apabila sudah gosong nanti maka sambalnya akan pahit. Oke, sekarang kita akan goreng terasi sesuai dengan janji saya tadi, 1,5 ya guys, 1,5 bungkus. Ini dia. Nah seperti itu. Tapi sekali lagi hati-hati, jangan sampai dia gosong. Ini nanti akan kita blender sama-sama dengan cabenya ya guys ya. Oke, ikuti terus perjalanannya. Oke guys, kita sekarang menuju blender karena sudah dingin. Oke guys, ikuti terus perjalanannya ya. Sekarang kita mau blender, tapi tentunya nunggu minyaknya panas karena sempat tadi dijeda karena ada kepentingan lain. Jadi sekarang kita nunggu ini harus panas betul ya guys ya, harus panas betul. Bila perlu udah keluar asap-asap baru kita jatuhkan seperti itu. Jadi jangan sekedar panas saja kita udah jatuhkan, jangan ya. Tentu sudah keluar asap-asap begitu ya. Masukkan ke blender. Ini harus dicampur dengan air ya, supaya blendernya jalan seperti ini. Nah, sekarang kita tambah air biasa. Nah, dan ini tidak boleh bersampai jeda ya, langsung masuk kuali gitu.
Kalau dia sempat jeda di dalam blender itu akan terasa pahit tentunya guys. Sekarang kita tambah, dan ini sendiri tidak mungkin sekali blender ya, tentu berulang kali sampai selesai seperti itu. Dan kita kasih oke, kita tutup karena tutupnya saya tidak tahu entah kemana. Oke guys, kita tes. Seterusnya begitu terus sampai selesai. Oke guys, nah, seperti itu. Saya rasa sudah cukup karena sudah halus. Sekarang kita masukkan dia ke dalam kuali. Jangan sampai jeda ya. Begitu seterusnya guys, sampai ini habis ya, seperti itu. Sampai ini habis yang kita buat ini. Nanti kalau saya turuti semuanya terlalu panjang videonya dan sampai sesudahnya. Dan setelah kita blender langsung kita masukkan ke minyak yang sudah panas seperti itu. Nanti setelah dia matang nanti kita tengok, kita buat lagi. Dan inilah ya guys ya, sampai seterusnya demikian. Karena ini partai besar ya, coba diri untuk diri sendiri dulu. Oke, ikuti terus guys. Oke guys, sekarang akhir. Setelah itu kita kasih bumbunya, daun kunyit supaya tidak rasa terasi itu tidak terasa banget gitu ya. Kita kasih daun kunyit. Sudah itu kita kasih masako, mau rasa ayam mau rasa daging terserah. Sudah itu nanti kita kasih gula merah. Ini bagi dua ya, bagi dua. Jangan semua manis banget sambalnya, nggak enak. Terus nanti kita kasih lagi kecap seperti itu. Dan daun jeruk, sedikit daun salam ya, seperti itu. Oke, sekarang selesai. Sekarang kita tinggal mengasihkan bumbu. Setelah kita kasih garam, bumbu, dan apa ya, jadi kita memang nggak mau buat bikin gitu ya. Jadi kita jangan, saya kasih ke dalam gula merah. Terus saya kasih lagi dia, ini sebenarnya kecap manis ya, seperlunya saja. Sebenarnya untuk merubah warna tujuannya supaya tidak terlalu serem banget. Terus kita kasih masako, ini dia setengah bungkus ya. Oke, karena ini macet saya coba stop sebentar. Jadi nggak ada rekayasa loh guys. Nah ini sebungkus juga boleh, tergantung banyaknya guys ya, tergantung banyak sambalnya. Setelah itu kita aduk. Nah setelah ini semua, ini tinggal daun jeruk beberapa lembar. Oh ya, garam tadi lagi belum. Kita kasih garam beberapa lembar ya. Daun jeruk kalau sebanyak ini cukup 5 ya. Daun kunyit kalau bisa 2 supaya aroma terasinya tidak menyengat begitu ya. Garam suka-suka juga, dikira-kira aja. Oke, sedikit micin juga kita kasih untuk penggurih.
jangan terlalu banyak, nanti terasa micin aja nggak enak juga. Sekedar untuk penggurih ya guys. Sekarang yang belum saya kasih adalah tinggal daun jeruk. Saya lupa tadi beli di pasar, sekarang saya ambil dulu. Di belakang kebetulan ada daun jeruk. Oke. Oke, saya sudah dari kebun. Ini dia, masih hijau banget. Cukup dikasih 5 lembar ya, kalau sebanyak ini. Karena kebanyakan daun juga 6 ya. Kalau kebanyakan daun jeruk dia nanti terlalu bisa menimbulkan pahit. Ini memang sedikit sambal pecel lele ini sensitif guys. Nah, oke guys, sampai di sini dulu. Nanti hasilnya setelah masaknya ini nanti dia akan berubah warna dan dipandang mata dia seperti enak banget seperti itu guys. Kalau segini kan kita melihat masih dalam keadaan pucat ya. Oke, saya rasa itu nanti setelah masak kita kasih lagi setelah dia siap konsumsi guys. Jadi alhamdulillah, satu pun tidak ada yang mau kita bohong-bohongi seperti orang. Kalau mau ngasih bumbu itu cuman kasih 9 saja, yang 10-nya jangan. Nggak usah beramal kalau seperti itu ya. Nanti dia pintar. Kalau kita tidak seperti itu teman-teman, Anda bisa saya senang dan bangga. Jadi tidak ada yang dirahasiakan. Kalau seperti kata orang, jangan diajari sepenuhnya. Kalau cuman 27 macam bumbunya cukup kasih cuman 26 aja, yang 10 yang ke-27-nya jangan. Itu ndak usah beramal. Begitu ya guys ya. Jangan lupa di subscribe guys, karena kita insya Allah mudah-mudahan bermanfaat buat orang banyak. Ini dia warnanya. Ini sudah sekitar 5 menit lagi ini sudah masak guys. Ya, inilah perubahan warnanya. Oke, sekian dan terima kasih. Mudah-mudahan semuanya bermanfaat buat teman-teman semuanya.